SQL. Sering dibaca SQL atau SQL, atau cara baca yang lain adalah SQL atau Structured Query Language. Adalah bahasa komputer de facto dari basis data permodelan relasional yang digunakan untuk mengatur data pada Relational Database Management System berdasarkan aljabar relasional. Ada dua cara penggunaan SQL, yaitu interaktif atau langsung dapat dioperasikan melalui terminal yang disediakan di BMS, dan embedded, yaitu dengan disisipkan pada bahasa pemrograman. Pengelompokan SQL adalah DDL, DML, dan DCL. DDL atau Data Definition Language adalah perintah yang berhubungan dengan pendefinisian struktur database atau skema, termasuk dalamnya tabel, indeks, maupun view, memungkinkan untuk membuat, merubah, dan menghancurkan sebagian atau seluruh struktur database atau skema, tabel, indeks, maupun view. Statement pada DDL adalah create, drop, dan alter. Data Manipulation Language atau DML adalah perintah yang berhubungan dengan operasi manipulasi isi atau data dari suatu basis data, memungkinkan menambah, mengurangi, merubah data dari suatu basis data. Statementnya adalah select, insert, update, dan delete. Data Control Language atau DCL adalah perintah yang berhubungan untuk pemberian otorisasi terhadap pengguna atau sekelompok pengguna. Statementnya adalah grant, revoke. Berikut contoh. Pertama, kita masuk ke SQL Server melalui SSMS. Connect. Kita buka database, dan ada database akademik yang telah dibuat sebelumnya. Di dalamnya ada tabel dosen, mahasiswa, dan prodi. Untuk menggunakan SQL, kita butuh jendela query. Kita bisa lihat di sini ada icon new query atau file new query with current connection, Ctrl N. Kita buka jendela new query. Baik. Pertama, mari kita coba DDL, Data Definition Language. Create, alter, dan drop. Kita akan buat basis data. Perintahnya, salah satu contohnya adalah create database db test. Akhiri dengan semikolon, kemudian eksekusi atau tombol F5. Command complete, berhasil. Kita lihat di sini belum muncul, tapi coba kita refresh. Sudah ada sebuah database baru dengan nama db test. Sekarang mari kita hapus menggunakan perintah drop. Drop database db test. Baik, di sini ada dua perintah. Ada dua buah query yang tertulis. Kita blok query kita yang kedua agar saat kita mengeksekusi, maka yang dieksekusi adalah perintah yang diblok. Kita execute. Command complete. Mari kita refresh database-nya. Nah, db test sudah hilang. Ini contoh DDL dalam membuat dan menghapus database, create dan drop. Mari kita buat tabel. Pertama, kita akan buat tabel di database
akademik. Yang perlu kita lakukan adalah saya hapus terlebih dahulu. Pertama, pastikan pada jendela query ini kita terhubung ke database yang akan digunakan. Kita akan menggunakan database akademik. Maka pilih di sini available database, Ctrl U, pilih database akademik. Sehingga perintah nanti akan ditujukan kepada database akademik. Kita buat tabel, create table. Yang artinya tabel ini akan dibuat ke database akademik. Kita akan buat tabel mata kuliah. Seperti ini skemanya. Create table mata kuliah. Tutup kurung, buka kurung, titik koma. Oke, bentuk umumnya seperti ini. Ya, tutup kurung, buka kurung. Nah, di dalam buka kurung dan tutup kurung diantaranya kita tuliskan kolom-kolom yang ingin dibuat. Pertama ID, nama kolomnya, kemudian kita buat tipe datanya integer, not null, dan primary key. Baik, ini kolom pertama. Kita gunakan koma, kita masuk ke kolom kedua, kolom berikutnya. Kode mtcool, kode mtcool, encar, not null. Ini kolom kedua. Kolom ketiga berikutnya, nama mtcool and varchar 30. Not, dan kolom terakhir SKS. Tiny in. Not. Baik. Jadi seperti ini, create table, nama tabelnya, buka kurung, tutup kurung, di antara buka kurung dan tutup kurung kita tuliskan kolom yang ingin dibuat. Seperti ini bentuk umumnya. Sekarang kita eksekusi, execute. Dan ingat, pastikan database yang aktif adalah akademik. Execute, maka kita lihat dalam akademik tabel mata kuliah sudah dibuat seperti ini, dan ini koleksi kolomnya. Baik, berikutnya kita coba alter table. Kita akan tambahkan, kita coba perintah alter table mata kuliah. Oke, add, kita akan tambahkan kolom, misalnya tahun kurikulum, datanya tiny in, not koma. Ingat, sini sudah ada dua perintah, ya, sudah ada dua perintah SQL, dua buah query. Pastikan sebelum eksekusi kita blok terlebih dahulu query yang kedua, sehingga saat dieksekusi yang dijalankan adalah query yang kedua. Kita execute, command complete. Oke, kita aktifkan columns-nya, kita refresh. Lihat sekarang tahun kurikulum sudah ada, menjadi koleksi di tabel mata kuliah. Oke, alter tabel mata kuliah. Sekarang mari kita hapus tahun kurikulum. Kita gunakan alter juga mata kuliah.
Tapi berikutnya adalah drop kolom tahun kurikulum. Kita blok, kita execute. Sukses. Sekarang saya klik columns, saya refresh. Kolom tahun kurikulum sudah hilang. Kita coba menghapus tabelnya. Kalau tadi menghapus database adalah drop database, kalau menghapus table adalah drop table. Drop table mata kuliah. Kita eksekusi. Blok terlebih dahulu, kemudian execute. Baik, successful. Kita refresh. Sekarang kita refresh adalah tablesnya. Kita refresh. Dan lihat sekarang tabel mata kuliah sudah tidak ada. Baik, seperti itu untuk DDL-nya. Oke, kalau ingin kembali membuat menghadirkan tabel mata kuliah, cukup kita blok saja, misalnya seperti ini. Blok create tabel mata kuliah. Baik, sampai ini alter tabel mata kuliah, kita tambahkan kolom tahun kurikulum, kita blok dua perintah ini, kemudian execute lagi. Lihat, tablesnya kita refresh, tabel mata kuliahnya muncul kembali. Seperti itu untuk data definition language. Baik, berikutnya kita coba dengan data manipulation language. Saya tambahkan query, jendela query yang baru. Perintahnya adalah insert, update, delete, select. Baik, saya coba ke tabel prodi saja. Oke, saya select di sini. Baik, ada muncul. Coba sekarang kita tambahkan di perintah dasarnya, kita akan tambahkan data baru ke prodi. Insert into prodi values. Baik, pastikan valuesnya, nilainya itu tersusun dari kolom ID kemudian nama prodi. Misalnya ID-nya adalah MA. Oke, itu nilai pertama. Kemudian magister alam. Baik, dua nilai. Saya blok, execute. Baik, kita kembali ke sini ke jendela query yang sebelahnya, yang select. Kemudian kita execute ulang. Lihat, data yang barusan sudah, perintah ini sudah dieksekusi dan berhasil muncul di sini. Baik, sekarang kita coba perintah yang kedua, misalnya update prodi set. Misalnya yang kita ubah adalah MA tadi, dimana kita ganti nama prodinya, set nama prodi sama dengan magister akhirat, koma. Oke, kita ganti juga misalnya ID-nya, ID sama dengan MA. Oke, ini nilainya. Kemudian kita kasih klausa baru di sini, where ID sama dengan MA. Oke, kita ganti sedikit, magister akhirat MAK, mak. Baik, klausa where ini digunakan agar perintah update mencari ID yang sesuai dengan syaratnya. Di sini syaratnya adalah ID sama dengan MA.
ya, yang memiliki ID MA adalah ini. Mari kita eksekusi, tapi sebelum itu jangan lupa di blok. Query yang kedua kita execute. One row affected, berhasil. Mari kita coba execute yang ini. Baik, ini MAK Magister Akhirat berubah. Nah, mari berikutnya kita cobain delete from prodi. Baik, kalau ini kita eksekusi langsung, maka semua data pada tabel prodi atau relasi prodi akan terhapus. Baik, coba kita gunakan klausa where ID sama dengan bukan MA lagi, tapi MAK, karena udah berubah menjadi MAK. Kita hapus yang ini. Baik, blok, execute. Satu row affected, kita kembali jendela sebelah, coba kita execute. Oke, MAK-nya hilang. Seperti itu. Nah, untuk klausa contoh yang terakhir adalah select. Mungkin Anda sudah bisa lihat di sebelah sini ada select ya. Sama. Baik, kita coba saja. Select bintang from prodi. Kita execute. Baik, datanya muncul di bawah. Atau mungkin kita coba select bintang from mahasiswa. Blok, kita execute. Nah, tampil datanya. Baik, ini beberapa contoh DDL dan DML. Untuk DCL mungkin lain hari saja. Terima kasih.